Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Pentaga atau penggolongan data warga. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Sophia Safira, sebagai moderator, dan teman-teman saya yang lain ada Munawarah, TM Zahir Syah, Sabrina Miftahul Aida, dan Makfira Nursiam. Jadi pada presentasi ini kami akan menjelaskan atau melakukan demonstrasi dari aplikasi Pentaga dan menjelaskan fitur-fitur yang telah kami kerjakan. Kan latar belakang dari aplikasi Pentaga ini sendiri adalah kami melihat dalam suatu perkampungan itu kan memiliki status warga yang berbeda-beda. Jadi status ekonomi warga yang rendah sering terjadi atau marak terjadi pembagian bantuan yang tidak merata. Jadi pada aplikasi ini kami berinisiatif membuat Pentaga atau penggolongan data warga di mana setiap warga akan mengisi data keluarganya masing-masing sehingga golongan status ekonomi dapat dikelompokkan secara otomatis pada aplikasi ini. Dan aplikasi ini tentunya nanti akan menjadi peran penting bagi pemerintah dalam menyeleksi warga untuk pembagian dana bantuan dalam ruang lingkup pemerintah desa. Dan di dalam aplikasi ini juga terdapat berbagai fitur yang sesuai kegunaannya masing-masing. Dan pada presentasi ini juga kami akan menjelaskan nantinya pada saat demonstrasi. Oke, langsung saja kegiatan demonstrasi ini akan saya serahkan kepada Munawarah. Kepada Muna kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil sprint 2 kami. Nah, di mana ini merupakan halaman depan atau bagian login dari aplikasi Pentaga kami. Nah, di mana sebelum masuk ke dalam aplikasi, kita bisa melakukan buat akun terlebih dahulu. Sebagai informasi, ini merupakan tampilan login untuk warga. Nah, ini merupakan form registrasi warganya, di mana contohnya, misalnya, nah, jika muncul pop-up seperti ini, berhasil melakukan registrasi, berarti kita sudah berhasil melakukan pembuatan akun. Di mana kita bisa melakukan login dengan username yang diberikan, yang kita masukkan sebelumnya, dengan password 1345. Lalu masuk. Nah, ini merupakan tampilan beranda dari aplikasi Pentaga yang bagian warga. Nah, di mana di sini bisa dilihat tentang aplikasi dan panduan penggunaan aplikasi Pentaga ini. Nah, sebelum melakukan hal lebih lanjut, warga bisa membaca panduan yang di bawah ini. Nah, di berikut di samping ini merupakan jumlah warga miskin yang sudah terdaftar dan jumlah warga kaya yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya bisa dilakukan isi data, di mana isi data ini hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, misalnya yang tadi namanya Risa. Dan konstruksi rumah. Lalu bisa dilakukan simpan. Hingga muncul pop-up seperti ini, lalu diarahkan ke bagian detail data diri yang sudah diisikan sebelumnya. Dan kita bisa melakukan edit data. Jika datanya sudah diubah, maka bisa mengklik tombol simpan perubahan, sehingga data berhasil disimpan.
Nah, ini merupakan informasi, yaitu data tersebut belum diverifikasi oleh adminnya. Nah, sekarang ke bagian notifikasi, di mana dapat dilihat di sini merupakan pengumuman dari aplikasi Pentaga, di mana ini pengumuman yang diupload oleh admin, di mana warga bisa melihat pengumumannya atau view pengumumannya, atau bisa juga melakukan download pengumuman. Nah, lalu baru kita bisa melakukan logout. Lalu ini merupakan tampilan depan dari login admin. Nah, di mana di sini bisa dilakukan login dengan memasukkan username administrator. Maksudnya 1. Dan bisa klik masuk. Nah, lalu di sini kita akan diarahkan dari admin, di mana di sini tampilkan banyaknya data jumlah golongan miskin 1, jumlah golongan kaya 1, dan jumlah yang belum terverifikasi ada 2, sesuai dengan data di bawah ini. Karena yang dalam tabel ini merupakan seluruh data warga yang telah mengisikan datanya. Nah, di sini juga bisa dilakukan, admin bisa melakukan hapus data. Contohnya seperti berikut. Nah, dapat dilihat di sini yang data tadi sudah terhapus. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya data yang kita isikan sebelumnya di Pentaga Warga, ada yang user yang namanya Sutiman, dan datanya telah masuk ke beranda admin. Nah, lalu kita menuju ke bagian fitur verifikasi golongan. Nah, ini merupakan data tadi yang belum terverifikasi golongannya yang mana. Nah, admin bisa melakukan verifikasi dengan cara seperti ini. Dia bisa memastikan datanya benar atau tidak. Lalu bisa klik verifikasi golongan, lalu pilih golongannya mana. Misalnya miskin. Lalu klik konfirmasi, dan akan muncul pop-up seperti ini, konfirmasi berhasil. Lalu akan diarahkan ke bagian terdaftar. Ini merupakan data-data warga yang sudah terdaftar, yaitu ada Mawar, ada Melati, dan ada Sukiman. Dan data yang diisikan sesuai dengan yang diisikan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat fitur buat pengumuman, di mana di sini admin bisa mengupload pengumuman yang akan diberitahukan kepada warga. Contohnya seperti ini. Misalnya judulnya pengumuman bantuan bagi warga miskin. Deskripsinya bantuan dana pemerintah Banda Aceh. Lalu bisa ditampilkan file lampirannya, lalu bisa klik upload. Nah, pengumuman berhasil diunggah. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah bertambah. Nah, admin juga bisa melakukan download pengumuman. Bisa dilihat di bawah, lalu bisa dilakukan hapus, contohnya seperti ini. Dan bisa juga dilakukan edit. Misalnya ini Gampong Bintang Selanga. Lalu bisa klik ubah. Dan info pengumuman berhasil di. Nah, sama seperti yang di warga, di sini dapat dilihat profilnya yaitu administrator. Nah, setelah itu baru admin bisa melakukan logout dan akan diarahkan ke bagian login admin. Nah, sekian dari demo yang saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Munawarah. Selanjutnya adalah masing-masing anggota akan menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan memberitahu kendala apa yang dihadapi dalam atau saat pembuatan. Dalam hal ini, untuk yang pertama kami serahkan kepada Sabrina Miftahul Aida. Kepada Sabrina kami persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian registrasi. Sebelum warga memiliki akun Pentaga, warga harus melakukan registrasi warga dengan tampilan sebagai berikut. Tampilan registrasi ini dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS dan sedikit JavaScript yang akan dikoneksikan ke database yang telah dibuat sama Munawarah. Selanjutnya, pada bagian admin, selanjutnya di bagian admin, pada bagian terdaftar, kita dapat melihat data-data warga mana saja yang telah diverifikasi. Bagian terdaftar. Di sini akan terlihat data-data warga yang telah diverifikasi sebelumnya oleh pihak admin. Di situ kita dapat melihat data secara mendetail dengan klik tombol lihat selengkapnya. Laman ini juga dikoneksikan dengan database yang telah dibuat oleh Munawarah. Selanjutnya, pada bagian pengumuman, untuk admin dapat melihat pengumuman terdahulu seperti pada tampilan yang mana dapat admin hapus dan edit sesuai tombol yang telah disediakan. Selanjutnya, pada bagian pengumuman ini juga admin dapat mengunggah pengumuman dengan klik tombol hijau di atas judul pengumuman. Di bagian pengumuman, memasukkan judul, deskripsi, dan memasukkan file lampiran yang akan diunggah. Untuk kendala pembuatannya masih ada kendala dalam mengkoneksikan kepada database dan juga masih kurang pemahaman JavaScript. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya yaitu Munawarah. Kepada Muna kami persilahkan. Terima kasih moderator. Nah, hal yang sudah saya kerjakan yaitu membuat halaman login warga ini dan mengkoneksikannya ke database. Nah, misalnya seperti tadi dilakukan login Sukiman. Nah, maka akan diarahkan ke bagian beranda warga. Nah, saya juga sudah melakukan login admin. Ini juga menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan mengkoneksikan ke database. Lalu juga bagian menampilkan seluruh data warga di bagian beranda admin. Ini harus dikoneksikan ke database. Lalu bisa melihat data diri warga, yakni ini pada tabel berikut ini. Lalu bisa dilihat berapa banyak golongan dan jumlahnya. Lalu saya juga mengerjakan bagian edit pengumuman di bagian ini. Nah, jika di sini dilakukan edit pengumuman dan bisa diklik ubah. Lalu juga saya melakukan bagian logout yang warga. Sekian dari paparan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Munawarah. Selanjutnya ada TM Zahirsyah. Kepada TM kami persilahkan. Nah, di sini saya ada membuat itu tampilan home untuk warga. Tampilannya.
Nah, di sini saya tampilan untuk warga dibuat menggunakan CSS dan HTML, dan di sini terdapat berapa jumlah warga miskin dan berapa jumlah warga kaya. Di mana di sini dikoneksikan dengan menggunakan database yang dibantu oleh Munawarah. Nah, untuk kendalanya saya masih agak kurang dalam database dan JavaScript. Selanjutnya yaitu di sini saya ada membuat sebuah data warga, Nah, di mana di sini warga dapat mengedit atau mengubah mengubah data dia. Di sini saya menggunakan CSS dan HTML dan sedikit JavaScript dan mengoneksikan database yang telah dibuat oleh Munawarah. Di sini saya ada juga membuat pengumuman untuk admin. Dan di mana pada pengumuman untuk admin ini dibuat dengan menggunakan CSS dan HTML, di mana di sini admin dapat mana di sini akan ditampilkan pengumuman apa yang telah di admin buat, dan di sini dikoneksikan juga dengan menggunakan database yang telah dibuat oleh Munawarah. Seperti sebelumnya saya masih agak kurang di JavaScript dan database. Lanjut. Dan untuk terakhir di sini saya ada menampilkan profil admin. Ini sudah dapat dilihat bahwa bagian kanan ini saya membuatnya menggunakan CSS dan HTML dasar. Yang terakhir saya ada membuat bagian logo untuk admin. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada TM Zahirsyah. Selanjutnya saya sendiri. Jadi di sini saya sudah membuat bagian beranda pada admin. Nah, saat login ke bagian admin di sini admin dapat melihat yaitu tampilan seperti jumlah golongan miskin ini, jumlah golongan kaya, dan data-data penduduk yang telah mengisi datanya. Dan saya juga telah menampilkan user profile pada admin. Dan yang ketiga itu ada melihat data yang belum diverifikasi pada bagian verifikasi data. Nah, kebetulan di sini semua data telah diverifikasi sebelumnya, jadi tidak ada tampilan apa-apa atau tidak ada data warga yang diverifikasi. Jadi jika ada data warga yang belum diverifikasi, di sini juga seorang admin bisa melihat selengkapnya data-data dari warga tersebut. Jadi pada saat melihat data ini, di sini juga saya telah membuat bagian verifikasi golongan pada data warga tersebut, yaitu di mana admin dapat memverifikasi data si warga atau dapat kita lihat pada saat demonstrasi yang telah dilakukan oleh Munawarah tadi saat melakukan verifikasi data. Dan kendala yang saya hadapi di sini, saya masih kurang pemahaman mengenai logika backend pada saat pembuatan web ini. Oke, selanjutnya ada Aci Makfira Nursiam. Kepada Aci kami persilahkan. Baik, terima kasih Sophia. Di sini saya menjelaskan halaman isi data warga yang telah dibuat dan telah terkoneksi ke database. Jadi fungsi dari halaman isi data warga dapat mengisi datanya sesuai yang diminta pada halaman ini, seperti nama, upload foto, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu halaman menampilkan semua pengumuman yang dibuat menggunakan HTML dan CSS. Pada halaman ini, warga dapat melihat satu atau beberapa pengumuman yang telah diupload oleh admin. Kemudian ada halaman lihat per pengumuman.
Ya, lihat pengumuman yang dibuat menggunakan HTML dan CSS. Pada halaman ini, warga dapat memilih satu pengumuman yang telah di-share oleh admin untuk dilihat. Kemudian yang terakhir ada halaman download pengumuman yang dibuat menggunakan HTML dan CSS juga. Pada halaman ini, pengumuman yang berbentuk PDF dapat di-download oleh warga untuk disimpan atau di-share. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Makfira Nursiam dan semuanya. Penjelasan dari Makfira tersebut akan menutup presentasi kami pada hari ini. Dan sebagai kesimpulannya, kami berharap Pentaga ini atau aplikasi web Pentaga ini dapat digunakan sebaiknya jika sudah terselesaikan nantinya. Dan kami berharap juga dengan aplikasi Pentaga ini, penyaluran bantuan di desa-desa dapat dilakukan secara merata terkait bagi siapa yang berhak menerimanya atau tidak berhak menerima bantuan tersebut. Untuk mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.